Selanjutnya yaitu pengujian utang usaha. Untuk pengujian utang usaha ini mirip-mirip dengan pengujian piutang usaha. Untuk bagian prosedur tentu sudah saya sama seperti sebelumnya, sudah saya jelaskan juga. Untuk tiap-tiap nomor terdapat checklist yang bisa diisi manual ataupun otomatis. Lalu untuk bagian tiap-tiap pengujian juga untuk indeksnya bisa otomatis ngeling dari tiap-tiap nomor sesuai dengan bagian pengujian yang sudah saya kasih clue di bagian sini. Lalu selanjutnya yaitu konfirmasi utang. Untuk bagian konfirmasi utang ini sama seperti di konfirmasi piutang, yaitu nanti mahasiswa akan mengisi nama customer, kota, dan jumlah. Nanti hasilnya akan berupa PDF, dan di sini saya juga sudah memberikan template dan link-linknya itu dari mana saja. Lalu untuk yang rekap balasan ini juga sama seperti yang ada di pengujian piutang. Untuk rekap balasan ini ada konfirmasi 1 dan juga konfirmasi 2. Untuk di tiap-tiap konfirmasi ini ada konfirmasi terbalas dan tidak terbalas. Untuk di yang pertama di konfirmasi 1 yang terbalas ini nanti mahasiswa akan mengisi mulai nama sampai saldo jawaban konfirmasi. Lalu untuk selisih ini rumus dari saldo buku besar dikurangi dengan saldo jawaban konfirmasi. Lalu untuk keterangan selisih nanti mahasiswa bisa mengisikan hal tersebut dikarenakan apa. Untuk bukti-bukti ini bisa diupload secara manual oleh mahasiswa. Lalu untuk termasuk pihak berrelasi ini drop down ya atau tidak. Lalu selanjutnya ada konfirmasi 1 yang tidak terbalas. Nanti mahasiswa juga mengisikan secara manual untuk keseluruhannya. Untuk ini file ini mahasiswa upload saja. Lalu untuk konfirmasi 2 sama seperti di konfirmasi piutang. Untuk namanya di bagian sini bisa drop down dari konfirmasi 1 yang tidak terbalas. Lalu untuk angkanya juga bisa ngelink untuk tanggal kirim, mulai tanggal kirim sampai dengan saldo jawaban konfirmasi ini nantinya akan diisi secara manual oleh mahasiswa. Lalu untuk selisih ini rumus. Untuk bukti ini upload secara manual. Lalu untuk termasuk pihak berrelasi terdapat ya atau tidak. Lalu untuk konfirmasi 2 yang tidak terbalas itu sama, nanti bisa ngelink di bagian nama dan saldo buku besar. Bukan ngelink, maaf, bisa drop down, dan drop down tersebut dari ngelink di bagian konfirmasi tidak terbalas. Konfirmasi 1 yang tidak terbalas. Nah, untuk bagian konfirmasi 2 yang tidak terbalas itu nanti akan mengisi secara manual sama seperti di konfirmasi 1 yang tidak terbalas. Untuk rumus di sini juga sama seperti di rumus piutang. Untuk konfirmasi dijawab sesuai yaitu total dari keseluruhan utang yang sudah dibalas dan hasilnya sesuai, yaitu berarti dari konfirmasi 1 yang terbalas dan juga konfirmasi 2 yang terbalas. Lalu untuk konfirmasi dijawab berbeda ini dari konfirmasi 1 yang terbalas dan juga konfirmasi 2 yang terbalas yang terdapat selisih. Untuk konfirmasi tidak terbalas ini dari konfirmasi 2 yang tidak terbalas. Nah, untuk ini rumusnya itu berupa persen, yaitu misal konfirmasi dijawab sesuainya ada 2 dari 5 customer, berarti 2/5 seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada prosedur alternatif. Ini sama seperti di bagian konfirmasi piutang.
Nah, untuk di bagian sini ini nanti mahasiswa akan mengisi sendiri. Untuk bukti filenya itu upload, untuk persentase dan selisih ini adalah rumus. Lalu selanjutnya ada rekonsiliasi utang. Untuk rekonsiliasi utang ini di input secara manual semua kecuali selisih. Ini nanti rumus dari saldo buku dikurangi saldo menurut customer. Lalu untuk unrecorded liability ini juga sama, nanti mahasiswa akan mengisi keseluruhan dan juga bisa upload file sini.